Welcome back Ecoworks di channel yang akan membahas seputar ekonomi ya. Kali ini bersama gue Jovan Adi Nugroho dan kali ini kita akan membahas soal pasar persaingan sempurna. Oke, kita pertama-tama kita bahas dulu nih, pasar persaingan sempurna itu apa sih? Nah, jadi pasar persaingan sempurna itu adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, teman-teman. Nah, jadi karena persaingannya itu banyak, maka dinamakan persaingan sempurna, teman-teman. Dan tidak ada satupun pihak yang bisa menentukan harga. Jadi penjual maupun pembeli itu hanyalah sebagai price taker aja. Nah, tentunya di pasar persaingan sempurna ini banyak sekali kompetitornya itu. Dan yang pasti produknya homogen. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut lagi di ciri-cirinya, teman-teman. Ya, yang pertama itu jumlah penjual dan pembelinya itu sangat banyak, teman-teman, sehingga masing-masing itu tidak punya pengaruh besar terhadap harga. Yang kedua, barang yang dijual itu bersifatnya homogen. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan tadi, artinya kualitas dan jenis barangnya itu sama, sehingga pembeli itu tidak bisa membedakan nih produk dari satu penjual dengan penjual lainnya gitu. Beda dengan pasar persaingan monopolistik ya, teman-teman. Pasar persaingan monopolistik itu adalah pasar persaingan yang hampir sempurna, bisa dibilang hampir sempurna, teman. Bukan yang sempurna, tapi hampir sempurna. Nah, bedanya apa dengan pasar persaingan sempurna? Nah, ini aku akan kasih tahu juga di video kali ini. Nah, untuk pasar persaingan monopolistik itu adalah pasar di mana memang terdapat banyak penjual dan pembeli, tapi produknya itu terdiferensiasi. Dalam artian gini, produk terdiferensiasi itu dia ada bedanya, teman-teman. Produknya memang sama, tapi dia ada bedanya. Contohnya apa? Mie instan. Ya kan, mie instan itu kan dia kan produknya sama tuh, mie, ya kan, dia seperti Indomie, kemudian ada mie sedap dan lain sebagainya, tapi dari segi rasa, dari segi bumbu itu beda, teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan pasar persaingan monopolistik gitu ya. Jadi intinya adalah mirip dengan pasar persaingan sempurna, tapi dia tidak sempurna sekali gitu. Nah, yang ketiga, jadi perusahaan itu tuh bisa bebas untuk keluar dan masuk pasar. Jadi siapapun itu tuh bisa untuk berjualan atau berhenti tanpa adanya hambatan. Kemudian yang keempat nih, informasi pasar bersifat sempurna. Jadi penjual maupun pembeli itu dapat mengetahui harga dan kualitas barang itu secara jelas. Jadi penjual dan pembeli itu memiliki pengetahuan yang sempurna, memiliki informasi yang sempurna mengenai pasar gitu. Dan yang terakhir itu tidak ada campur tangan pemerintah yang mempengaruhi harga itu secara langsung. Nah, ini kita akan masuk ke contoh-contohnya. Jadi saya simpel aja, teman-teman, ya, di video kali ini. Untuk contoh yang mendekati pasar persaingan sempurna. Jadi ini mendekati ya, teman-teman, bukan yang sempurna sekali. Karena saya kasih tahu dulu di video kali ini bahwa pasar persaingan sempurna, jadi struktur pasar itu kan ada 4. Struktur pasar itu ada 4, yaitu pasar persaingan sempurna, monopolistik, kemudian oligopoli dan monopoli. Nah, untuk pasar monopoli dan juga pasar persaingan sempurna itu dalam kehidupan nyata itu tidak pernah ada. Jadi yang ada hanya pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Ya, di mana pasar monopolistik itu hampir sempurna, tapi oligopoli itu kebalikannya, dia hampir monopoli. Jadi sedikit penjual tapi dia tidak terhitung gitu. Maksudnya dalam artian sedikit penjual itu tuh kita tidak tahu gitu, tidak terdefinisi angkanya, bisa 2, bisa 3 dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, untuk kelebihan pasar persaingan sempurna itu harganya itu cenderung stabil dan adil, teman-teman, serta efisiensi produknya tinggi. Nah, makanya harga yang stabil ini mempengaruhi kurva permintaannya, teman-teman. Kurva elastisitasnya itu elastis sempurna. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu keuntungan penjualan itu tuh relatif kecil dan inovasi produknya itu cenderung terbatas. Oke, jadi itu saja untuk penjelasan di video kali ini. Sekiranya kalau ada salahnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. As always, economics for everyone.